Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan. Kita masih pengantar dari Kusison. Komentar Kusison terhadap isi kitab Ahlussunnah wal Jamaah ini. Hamdan wa tamjidan. Hamdan Alhamdulillah hamdan. Saya hamdan muji, hamdan dengan muji kepada Alhamdulillah hamdan wa tamjidan. Tamjidan lan mengagungkan tamjidan. Liman marang waqalakan liman marang waqalakan liman marang dan maniku Gusti Allah taala kata sokoman di kitabin dan kitabiman Al-Quran Al-Mubin jelas wa huwa utaiman Gusti Allah iku asdaqul qailin iku luwe berdere biro-biro kang macam dari Gusti Allah huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru ala dini kullihi wa la karihal musyrikun. Huwa utawi Gusti Allah. Huwa utawi Gusti Allah. Iku sing iki enten sing boten Jawa. Master Jawa iki. Itu ya sing Jawa ke Indonesia kan mau. Ngeten. Kalau sudah komentar kanca-kanca sing ngoten. Kalau dikula kata kanca Jakarta itu biru. Ngoten niku ketika maknanya kita niku kiamat itu justru mutalaahnya lebih berat. Mengapa? Sebab pertama kiamat ini itu belajar bahasa Jawa. Nomor kali belajar maknanya kita di bahasa Jawa. Coba. Ya, rata-rata teman-teman Jakarta ini kan bahasa Indonesia. Jadi lebih berat dibandingkan yang Jawa. Nah, mengapa itu teman-teman dari Jakarta itu dan di luar Jakarta juga teman-teman yang tidak Jawa itu mereka itu adalah karena menganggap bahwa bahasa arti kitab dengan cara Jawa itu orang barokah orang pendek. Itu yang tidak dimiliki oleh satu yang kedua di Madura bahkan dan pondok-pondok pesantren di Madura itu yang memberikan makna itu bahasa Jawa. Ya walaupun orang Madura itu kata syiddah itu, kan bahasa Madura itu lah kata syiddah itu. Ya awal itu kata syiddah itu. Nah, huwa utawi Gusti Allah. Jadi memberikan mana tabarukan di mana Jawa nanti ya di sedikit dengan terjemah bahasa Indonesia gitu. Huwa utawi Gusti Allah iku alladzi arsalaka untuk Gusti Allah rasul utusan Gusti Allah bil huda kelawan petunjuk bil huda hidayah niku ada makna yang dipakai oleh para ulama ahli tafsir itu. Hidayah niku ada namanya hidayah tatbik ya, tatbik niku bagaimana mengaplikasikan ketika makna dari hidayah itu. Hidayah itu kalau diaplikasikan terhadap kehidupan, maka hidayah itu ada aplikatif dua gitu. Ada aplikatif dua. Ada aplikatifnya dua gitu. Masyarakat yang bermacam-macam itu tergolong ada dua yang perlu dimasuki oleh hidayah. Yang pertama adalah hidayah mutlak kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Mutlak
kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya hidayah taufikiyah. Namanya hidayah taufikiyah. Taufikiyah itu ya taufik itu. Taufik itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taufikiyah. Jadi ya. Dan itu namanya tatbik. Tatbiknya itu adalah orang ketika dia kafir, maka orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi Islam. Hidayahnya itu namanya hidayah taufikiyah. Jadi taufikiyah. Yang kedua, ada mana hidayah itu adalah hidayah irsyadiyah. Hidayah irsyad yaitu alif, ra, shin, dal, ta marbuthah. Irsyadiyatun. Irsyadiyah. Ya, irsyadiyah itu aplikatif dari hidayah ini itu bisa dua. Yang pertama, hidayah kepada orang yang tidak Islam. Ada yang kedua, hidayah pada orang-orang Islam. Jadi itu irsyadiyah gitu. Ada orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak pada aspek taufikiyah, tetapi dia mendapatkan petunjuk dari syariat. Jadi syariat ada petunjuk namanya hidayah dari Al-Quran, ada dari hadis. Itu ada orang yang mendapatkan petunjuk irsyadiyah, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah taufikiyah. Ini banyak kita jumpai itu adalah orang-orang ilmuwan itu banyak yang mempercayai terhadap Al-Quran, mempercayai kepada Nabi dan Rasul, itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak beriman. Jadi dia dapat hidayah, tapi hidayah tidak sampai beriman gitu. Tidak mendapatkan hidayah taufikiyah, mendapatkan petunjuk, dia hanya sebatas keilmuan. Ada orang peneliti Al-Quran ya, ada peneliti kebenaran hadis ya, yang dari Nabi. Oh, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia murni keilmuan. Ada murni keilmuan, tidak menyentuh kepada keimanan. Dia mendapatkan juga hidayah gitu. Ada orang Kristen misalnya, ada orang Buddha ya juga mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi dia tidak beriman. Dia juga mendapatkan hidayah, tapi hidayahnya hidayah irsyadiyah. Jadi irsyadiyah. Lah yang banyak taufik hidayah irsyadiyah itu berada pada umat ijabah. Berada pada umat dakwah. Karena umat itu ada dua, umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, yang Islam. Itu orang yang mendapatkan hidayah taufikiyah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sesuai dengan syariat dan petunjuk dari syariat, maka itu namanya umatnya umat ijabah. Lalu yang kedua, ada umat itu adalah umat dakwah. Umat dakwah itu adalah dia belum tentu iman. Gitu. Ada umat dakwah itu dia pertama dia percaya kepada Al-Quran, dia percaya kepada Islam, gitu. Menerima dia dengan kebenaran keislaman, menerima kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis, dia menerima gitu. Tapi dia tidak beriman. Mengapa? Sebab masih hanya sebatas ada ajakan dakwah. Jadi ada umat dakwah, ada umat ijabah. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah itu pada aspek itu semua. Jadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu sama-sama mendapatkan hidayah gitu. Cuma ada yang beriman, ada yang tidak. Ketika beriman maka dia mendapatkan hidayah taufikiyah. Kalau dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tetapi masih belum beriman, itu namanya hidayahnya hidayah irsyadiyah. Ada kesan di masyarakat itu begini. Dia beriman, dia Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tapi dia tidak sholat itu. Alasan dia tidak sholat karena turun oleh hidayah. Jadi ngenteni hidayah mundur. Dia anggap bahwa hidayah itu kalau dia tidak sholat, dia anggap belum mendapatkan hidayah itu. Padahal dia Islam, beriman, walaupun tidak sholat itu sudah masuk mendapatkan hidayah taufikiyah. Benar tapi ya di lingkungan kita masih banyak itu. Ya misalnya ada di lingkungan kita ini di lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Jadi ada orang yang dia menganggap bahwa tahlilan lebih wajib dibandingkan dengan sholat. Jadi dia anggapan kalau dia kamil tahlilan untuk dinikmati kali-kali ini. Padahal kan tidak ada hubungannya dengan kematian. Gitu. Dia salah total kan, pemikiran seperti itu salah total. Orang yang beranggapan bahwa dia mati, dia sehingga keterkaitannya dengan tahlilan dengan kematian, itu dia kan sudah lepas dari syariat. Mengapa? Sebab dia meninggal dunia dan punya kewajiban apa-apa. Yang punya kewajiban semurid. Gitu. Kalau tidak misalnya ada kewajiban 4 itu, kewajiban 4 bagi orang meninggal dunia itu, ya dimandikan, disolati, kecuali mati syahid ya. Jadi dimandikan, disolati, dikafani dan dikubur, itu kan bukan kewajiban orang yang mati, kewajiban orang yang hidup gitu. Tetapi dia menganggap saking kentalnya dengan tahlilan sehingga mengalahkan hidayah taufikiyah ini disebutkan. Jadi dia mendapatkan petunjuk yang sebatas tahlilan itu tadi. Ya, taufiknya taufik irsyadiyah namanya. Taufik irsyadiyah. Belum sholat. Ya itu NU mau gitu. Jadi orang yang melo tahlilan walaupun dia enggak sholat tetap kasih berang-berang. Untuk kau no gunanya sampai enggak pernah ada berang-berang seperti itu. Kau no gunanya sampai melo tahlilan tapi enggak sholat. Nah, kata-kata berikutnya muncul emosional kadang-kadang. Mesisan sampai niku ojo melo tahlil kau no gunanya tahlilan sebab sampai enggak sholat. Jadi tapi elo nggih ngopeni ngoten. Ngopeni sing oleh hidayah irsyadiyah ini sing diopeni mawon. Makanya di sini Gus Isok itu memberikan pengantar bil huda. Jadi bil huda itu. Jadi penafsirannya para ulama itu di situ. Nah, kita menghadapi komunitas sosial yang dari berbagai macam. Makanya mungkin ada suara-suara miring nanti pada peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama itu mungkin enggak itu semua mulai acara yang paling pokok itu kan di acara jadi yang agak ekstrim ya, kayak ekstrim. Di acara yang paling pokok itu kan dari waktu jam 00 sampai jam 11 siang. Setelah jam 11 siang sampai jam 00 malam itu semuanya adalah kesenian. Keseniannya yang macam-macam. Ya, kesenian macam-macam. Ya, keseniannya macam-macam itu ada yang ya sing nganggo iya, sing nganggo tendean, sing nganggo jenenge tatuan macam-macam. Seniman-seniman akan tampil itu di situ nanti. Jadi kita mengomentari itu adalah komentar itu. Ya itu komunitas NU. Barangkali nanti di 1 abad itu juga ada bajingan yang orang-orang itu ya biasa itu. Jadi NU menghadapi komunitas masyarakat yang seperti itu. Mengapa? Sebab ada masyarakat yang mendapatkan hidayah hanya sebatas kepingin andil di 1 abad walaupun gak sholat, si penting tampil musik gitu. Nah, makanya jadi mungkin ada yang ekstrim, mungkin ada kiai-kiai sepuh-sepuh itu mungkin yang agak ekstrim. Nah, 1 abad kok
kok acaranya kok jogetan, kemudian jogetan sampai bunyi misalnya. Cuma sampai jam 00 itu kan acaranya ya ada tarian Nusantara macam-macam. Jadi kita memang komunitasnya seperti itu. Tetapi itu kan saking opennya NU terhadap berbagai warna-warni masyarakat, itu ya di situ yang perjuangan NU di situ. Kalau di luar NU kan tidak mau. Ya, sing sholat dong, betul. Iya, sing. Nah, dengan NU sing sholat itu karena pikiran, bisa sholat ya. Dipikirkan itu adalah seniman-seniman, gitu loh. Seniman-seniman yang masih setengah-setengah itu, tapi kepingin derek itu, gitu. Satu apa gitu. Ada komentar enak kalau NU itu, pokoknya walaupun kasokat ada kepingin lebih suarco bareng NU, gitu. Ya hidayah irsyad. Ini tuh yang punya konsep itu NU, yang punya konsep itu. Makanya kita kalau di masyarakat ya ketemunya dengan macam-macam komunitas masyarakat seperti itu. Itu namanya Bilhuda. Ya Bilhuda. Jadi ada hidayah macam-macam seperti itu, masyarakat macam-macam. Wadinil haq. Ini harus maklum jadi wadinil haq. Dari agama yang hak. Apa agama yang hak itu? Supaya menangkan itu adalah memberikan keunggulan, memberikan kebesaran. Ala Gusti Allah memberi hak ala dini yang atasi agama kulis kepada agama. Walau kalian musyrikun, walaupun ada manusia dan sakit tempat musyrikun Allah musyrik. Di kata-kata walau kada musyrikun juga begitu. Orang-orang musyrik niku umat dakwah, umat dakwah. Yang umat kajian Nabi gitu. Itu umat kajian Nabi, ya orang sini iman, orang sini musyrik, orang kafir, enggak. Makanya terus ada ini kita kehati-hatian. Memang ketika bicara tentang hidayah dengan syariat, bicara dengan hidayah dan syariat, kadang-kadang kita kepingin ada syariat yang optimal untuk diamalkan oleh orang-orang, tetapi dia setengah-setengah dulu. Kadang-kadang syariat, maksud saya kalau syariat juga dalam fikih. Contoh, misalnya di dalam kitab fikih, ya, mungkin teman-teman juga paham. Orang yang wudu, orang sholat dia wudu. Wudunya itu kan wajib membasuh anggota-anggota wudu. Anggota wudu ini tidak boleh ada yang menghalang-halangi air. Kalau yang menghalang-halangi air itu bisa dihilangkan, oke lah gitu. Tetapi ada yang menghalangi air tetapi tidak bisa dihilangkan. Tapi itu sulit. Contoh misalnya tatuan. Di dalam kitab fikih yang ditinggal di dalam kitab fikih itu banyak menyebutkan bahwa orang yang tatuan, kalau tatu itu yang bukan tatu sehingga Bandung hilang dulu, sehingga permanen. Niku di dalam kitab fikih maka wudunya boten sah. Satu, kalau dia berkeluarga, suami istri, atau si boten sah. Dia seperti itu kan? Nah, kalau ada orang yang tatu, yang punya tatu seperti itu di anggota wudu, atau dia sudah berkeluarga, sudah bersuami istri, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatu ini kan kadang-kadang salah. Betul. Kadang-kadang dia bokong padahal tatu gitu. Mau tatu atau itu. Kalau dia bersuami istri, padahal dia kepingin sholat, contoh. Pada aspek fikih dia biasa, tapi pada aspek hidayah tidak boleh dihalang-halangi. Orang kepingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka umat dakwah yang seperti itu kita tidak boleh menghalang-halangi dia sehingga
menghalang-halangi dia sholat 3 sah, dia sholat 3 sah gak diterima mergo ono tatune. Sampai itu gak iso oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyebutkan bahwa tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah keluar gitu. Mengapa? Sebab hidayah itu bukan kewenangannya orang. Kewenangan ketika kewenangan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan berlagak duwe kewenangan hidayah. Betul. Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi orang yang tidak sholat, ya. Kita tidak bisa menghalang-halangi dia ketika mau sholat karena ada tatunya. Karena ada tatunya kan, kalau fikih kan dasar, kan betul. Tapi ketika orang itu sholat mau mendapatkan hidayah dari Allah itu jangan sampai dihalang-halangi oleh tatu. Tatu itu fikih. Betul. Tapi itu fikih, bukan hidayah. Nah kalau secara hukum fikih, orang itu sholat, dia punya tatu, gitu. Maka kan harus dihilangkan dulu. Nah menghilangkan tatu ini kucing tradisional itu sampai telutune jago bete, sing tradisional. Jadi coba misalnya ada tatu ini dia mau dihilangkan kan yang tradisional pakai telutune jago bete. Ketika dihilangkan dengan getahnya jago bete itu, dia bisa menjadi luka. Ketika luka, maka ini bisa dihilang. Nah, ketika dia dihilangkan karena nuruti fikih, betul. Karena nuruti fikih, maka dia juga mau menghilangkan, maka merusak pori-pori yang ada di dalam sapi. Yang kedua, sholat yang mentenya wajib. Makanya kalau ada orang yang mau sholat tetapi dia mau bertatuan, maka sholatnya jangan sampai dihalangi oleh fikih itu. Solusi hukumnya yang sholat sah, boten nih diterima tidaknya itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangan menghalang-halangi orang mendapatkan hidayah dari Allah karena fikih. Nah kita kan kadang-kadang ya sholatnya nggak sah karena tatuan, nah itu sehingga menghalang-halangi orang mendapatkan hidayah. Coba mendapatkan hidayah. Makanya kita ini kadang-kadang berlagak duwe kewenangan hidayah. Kita ini nggak punya kewenangan, nggak punya kewenangan untuk memberi hidayah. Yang memberi hidayah itu adalah Gusti Allah. Ketika sholatnya boten sah, sampai kiamat ini tuh menghukumi dia tidak mendapatkan hidayah. Akhirnya kiamat sholatnya sampai nggak sah, nek nggak sah nggak diterima, kalau hidayah. Ini kan amburan. Makanya kita kayak di konco-konco ini ketemu ambil ngomong, misalnya nopo itu jenenge mungkin tatuan, orang tatuan. Ya jenenge ya apa kula iki beri salat apa tatu kula iki. Wis salat to sampeyan ngono. Apa diterima gawe ora dudu Gusti Allah. Nah ini kita kefakiran nanti hidayah kan itu tertunda. Mengapa? Sebab terhalang-halangi oleh kalau diatur tadi kan mengapa? Satu yang kedua, ada yang lebih sulit. Yang lebih sulit. Kalau takut secara hukum fikih itu dohir, fikih dohir. Enten sing batin, sing batin itu kan. Kita misalnya enten maling. Nek kok desa maling nek wong kota. Ya pada kontur itu. Saya ini maling iki harta kekayaannya dia yang dimakan, yang diminum dan semua pakaiannya itu oleh Allah.
oleh itu. Yang dimakan dia juga oleh itu. Mungkin kalau dia mau sholat, ganti pakaiannya bisa mungkin boleh sing halal. Tapi darah yang mengalir di dalamnya itu bisa disucikan yang kecil. Tidak bisa kan? Gitu. Walaupun misalnya diboleh dalam Tuhan cuci aja fakir misalnya, apa bisa cuci darah bisa menghilangkan? Cuci darah misalnya, karena fakir misalnya cuci darah, apa bisa dia menghilangkan nyuceni darah yang kotor karena yang dimakan itu adalah mungkin kalau darah mungkin ya. Walaupun tidak tuntas ya, ini tuntas kan mungkin ya entek darah itu bisa dicuci semuanya yuk entek ya. Tapi kalau dagingnya dia makannya dari hasil colongan darah colong itu. Kalau darah mungkin bisa dicuci, mungkin ya karena ini. Tapi kalau daging, coba dia tumbuh dari daging untuk nolong, gitu. Dia pekerjaannya nolong. Maka dia ini fakir jangan menghalang-halangi hidayah masuk kepada dia. Ya apa sampai yang kata sholat, lopo, ngombe haram, gitu loh. Darahnya haram, dagingnya haram. Jadi di suciannya ya untuk darah suciannya supaya dia halal semua dan cara fakir dia supaya sholat diterima padahal jadi kita tidak. Makanya ini jangan kefakiran. Kita ketemu dengan apa? Dengan hal-hal yang seperti jangan kefakiran. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang memproses daging itu adalah menjadi halal. Kalau sudah kondisinya seperti itu adalah mutlak hidayah taufikiyah. Hidayah taufikiyah itu bisa berarti. Ya kalau Gusti Allah sing nyuci kan selesai. Gitu. Nah, kita ini kadang-kadang kefokian. Kita ini kadang-kadang kefokian. Ketemu kota-kota mahasiswa, kota-kota dosen, ya ketika menemukan komunitas seperti itu ya bagian dari garapan dakwah itu. Gitu. Makanya dakwah itu menemukan di situ. Ayo, ini waktu ini penting. Ayo, itu namanya. Walau karihan syukur. Makanya kita ini jangan sampai gedeng ya. Uangnya ketemu apa yang musyrik gitu. Ya makanya cuma kita ini tidak kuat. Jadi koncoan sampai wong sing ka Islam itu kan kuat. Koncoan sampai wong apa sing kuat itu kan kita contohnya hanya ketemu satu. Gitu. Hanya ketemu satu yang paling kuat. Kita hanya ketemu satu di NU ini. Hanya ketemu dengan almarhum Gus Dur. Gus Dur itu pada komunitas apa? Di dunia ini semuanya Gus Dur itu adalah dia berteman. Mengapa? Kita ini jangan berlagak Gusti Allah. Betul, baca itu. Kita ini jangan berlagak Gusti Allah sehingga delok umum itu welek kabeh itu. Welek kabeh wong musyrik yang rokok, betul. Lalu kita tidak bisa. Orang musyrik selama dia masih punya ambahan, kita tidak boleh merokok orang musyrik. Perkara mati mesti gimana? Mati musyrik, bismaklum boleh. Tapi ketika hidup dia tidak bisa. Ada peluang. Ada peluang. Itu namanya hidayah dari berbagai aspek itu. Dan itu walaupun yang musyrik, sholatan wa tasliman, sholatan nyonakan rahmat takdim, sholatan rahmat takdim ingsun, sholatan kelawan rahmat temenan wa tasliman dan keselamatan temenan ala sidina ing atase Gusti kita wa syafina lan wong kang nyafaati kita wa wasilatina lan wong kang lantaran kita ila rabbina maring pangeran kita rupane Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ini wasilah. Wasilah itu mungkin ulama ahli tafsir mungkin kita insya Allah ada ayat yang menyebutkan tentang wasilah. Tentang wasilah itu
Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nih, di dalam pengantar dan khusus kita ahli sunnah wal jamaah ini, wasilah itu kita kembali kepada arti di dalam ayat itu. Pertama, wasilah di sini adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kanjeng Nabi menjadi wasilah? Sebab satu-satunya manusia kita mendapatkan juga julukan kepada kanjeng Nabi khairul anbiya wal mursalin, karena kanjeng Nabi itu adalah satu-satunya manusia yang dipanggil khusus oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang pada waktu Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj, dan bahkan ada ayat Isra Mi'raj itu yang sebelum diturunkan oleh Allah ke bumi oleh malaikat Jibril. Ada ayat, salah satu ayat Isra Mi'raj yang belum kanjeng Nabi diberi turunnya ayat ini kepada kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril. Ada ayat yang pernah disampaikan oleh Gusti Allah pada waktu di Sidratul Muntaha. Ini sekaligus saya sampaikan bahwa kita ini ketika Isra Mi'raj ini kita rejim. Rejim itu biasanya sidik totok no ayat ini itu satu-satunya subhanalladzi asra. Foto ayat, kalau ayat yang lain. Padahal ayat Isra Mi'raj itu ya subhanalladzi asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna alaihi, ya itu gitu. Yang kedua, ada waktu kanjeng Nabi berada di Sidratul Muntaha. Itu Allah menyebutkan di dalam yang kita baca waktu tahlilan. Ayatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Saya garis bawahi di sini. Ayat ini sebelum diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi di Madinah, ayat ini sudah disampaikan tentang Sidratul Muntaha. Kullun amana billah. Ini ketika kanjeng Nabi bikin garis bawah garis tepat mau. Ketika kanjeng Nabi tentang Sidratul Muntaha dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku pada waktu niku badhe kondur sampun nerima kewajiban salat macam-macam ku nggih. Badhe kondur kanjeng Nabi niku pada waktu niku badhe medal dari Sidratul Muntaha. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua iman kepada Allah dan kepada kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi sudah ketemu dengan Gusti. Badhe kondur. Niki ayat Mi'raj punika ngoten. Niku ayat Mi'raj namanya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niku ayat yang kedua. Yang ketiga, ayat Isra Mi'raj itu di surat An-Najm itu. Surat An-Najm itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha. Niku ayat wala qadra'u nazalatan ukhra inda sidratil muntaha. Peristiwanya itu adalah kanjeng Nabi kepanggil ke napa di kapal Gusti Allah tentang Sidratul Muntaha. Al-Qur'an belum diturunkan. Al-Qur'an belum diturunkan. Ketika kanjeng Nabi niku sudah turun dari Sidratul Muntaha, baru proses Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, termasuk cerita di Sidratul Muntaha itu. Jadi wala qadra'u nazalatan ukhra itu diturunkan, itu adalah peristiwanya sudah selesai di Sidratul Muntaha. Niku kanjeng Nabi yang kepanggilan Gusti Allah, niku namanya kanjeng Nabi terus cerita kepada para sahabat, cerita pada Abu Bakar, pada sahabat-sahabat terdekat dari Sayyidina Ali macam-macam ketika Isra Mi'raj itu, maka itu kanjeng Nabi namanya wasilah. Jadi kanjeng Nabi ini menjadi wasilah kepanggilan Gusti Allah. Makanya kalau ada paham menyebutkan kita ini tidak perlu wasilah, gitu loh.
Maka dia sebetulnya dipertanyakan kapan dia dipanggil Gusti Allah. Kalau Eno kan betul kan? Oke. Wasilah betul. Jadi wasilah. Mengapa? Memang kita tidak pernah dipanggil oleh Gusti Allah betul. Padahal tapi di luar Eno ini banyak sih bahasa kalau pakai itu. Kalau kita ini langsung nang Gusti Allah mau betul. Kapan mau panggil Gusti Allah itu? Bukan kata mau panggil Gusti Allah kok perlu wasilah itu. Satu namanya wasilah kanjeng Nabi. Yang kedua, mana wasilah yang umum di lingkungan ilmu itu, wasilah itu di mana? Tawassul. Gitu, tawassul. Tawassul itu nopo? Ilaha berarti gitu. Ilaha berarti. Niku maknanya wasilah. Iya. Memang ada makna pertama wasilah itu kanjeng Nabi, lalu yang kedua tawassul, lalu yang ketiga adalah al-a'malus sholihah minal mu'minina wasilatun ila Allah. Semua amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasilah. Oleh Allah kalau kita ini sholat, puasa, sholat kita ini adalah wasilah. Jadi wasilah. Terus yang berikutnya, yang keempat, makna wasilah itu adalah ada ulama menyebutkan al-wasilah manzilatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Wasilah, ada makna wasilah itu adalah manzilatul Nabi, tempatnya kanjeng Nabi wonten teng swarga firdaus. Teng swarga firdaus ini, swarga firdaus itu swarga paling dhuwur. Allah menyebutkan kalau di dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus. Di jannatul firdaus niku wonten teng mriku enten jenenge al-wasilah. Napa al-wasilah teng mriku? Manzilatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggenan kanjeng Nabi. Ulama menyebutkan dulu wasilah teng mriku satu-satunya tempat di swarga firdaus niku hanya tempatnya kanjeng Nabi. Tempat itu mereka terdiri dari ada campuran napa niku jamrut baru. Itu gambarannya ulama menyebutkan bahwa warnanya adalah abang muda gemerlap, hijau muda gemerlap. Gambarannya mawon. Dan itu warna-warna yang menyenangkan. Itu namanya wasilah. Gitu. Wasilah di situ maknanya wabtagu ilahil wasilah. Wabtagu ilahil wasilah, kita ini wasilahnya kepada kanjeng Nabi. Ya ketika nopo itu jadi ketika membaca salawat itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ketemu kan? Apa makna balighul wasilah? Wasilah itu tidak hanya sekedar perantara kanjeng Nabi, tetapi kita ketika membaca salawat, balighul wasilah manzilatul Nabi fi jannatil a'la firdaus. Jadi kita ketika membaca salawat, jangan membayangkan wasilah tawassul itu gitu loh. Tetapi kita kepingin bahwa dekat dengan kanjeng Nabi. Makanya terus para ulama menyebutkan itu. Wong sing kepingin berada di dekat dengan kanjeng Nabi, maka salah satunya sering-seringlah membaca sholawat yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarrab. Allahumma kata umur ini. Kata umur sholawat ini. Muqarrab itu yang kepingin telah oleh kanjeng Nabi kata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarrab. Wa kalau sudah salawatnya salawatnya pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarrab. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan panggenaken kula niki supaya telak kalian kanjeng Nabi. Wa anzilhul maq'adal muqarrab. Betul ate pakai selawat ini. Nah, sing beto HP ya nek tulisannya keliru, sing beto HP ya
Dekam boten mawon. Minimal mari salat niku dengan kula sing dijazahi kali salah setunggal habaib. Tapi dijazahi ini adalah minimal pinten. Mari salat, baca Al-Iqtiqah dengan harapan wasilah kepada kanjeng Nabi kepingin celak kanjeng Nabi. Wonten pundi? Firdaus. Tahu Firdaus niku? Ada alwa? Ada kisah yang menarik kita. Ada kisah yang menarik kita. Dia niku enten pada zaman niki pada zaman sahabat. Ada zaman sahabat. Enten seorang pemuda kiamat itu ahli ngaji. Nek cara mriki dia bergelut di bidang pendidikan. Ngaji itu tidak hanya ngaji yang kita mau nih. Di pendidikan juga niku ngaji. Dia taklim niku dia. Dan kiamat itu seorang pemuda. Dia itu adalah nek enten pengajian terus siapa ini gitu. Tetapi umurnya tidak panjang. Pada waktu dia belum kawin dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka kiamat itu setelah dia meninggal dunia, dan ternyata setelah 1 hari niku meninggal dunia, ada sahabat yang sepuh niku dipeng. Niki dipeng. Cuma niki sing percaya ipeng. Sebab ono wong sing gak percaya ipeng. Ana TNI niku yang percaya ipeng. Kadang-kadang ipeng itu disepelekan. Kenapa? Dianggap bahwa ipeng itu kembali tumbuh. Padahal ipeng itu bagian dari keimanan pada waktu Nabiullah Yusuf alaihi. Jangan sepele. Kenapa? Satu ipeng itu satu yang kedua. Orang yang ipi dia sebetulnya tidak terpengaruh ambek fisik. Orang yang ipi tidak terpengaruh fisik. Mengapa? Sebab orang yang ipi itu dalam badan tidur. Dalam badan tidur fisik tidak berfungsi sama sekali. Yang berfungsi adalah roh. Rohnya itu adalah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ipi sebetulnya yang ipinya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat yang sepuh ini mimpi pemuda yang mati itu. Akhirnya di dalam mimpi sahabat itu akhirnya kepanggil pemuda yang mati itu tentang swarga Firdaus. Sebenarnya itu para rasul, para nabi, para wali-wali Gusti Allah tentang swarga Firdaus itu. Loh, kok orang sing menjadi pemuda ini? Akhirnya sahabat sing sepuh ini sempat takon, mas, ini di dalam mimpi ini, mas, sampai kok amalannya apa sampai itu? Kok iso? Ono jenenge ono di swarga Firdaus telah ambek wasilah kabeh kanjeng Nabi. Amalan opo iki? Tak eling-eling aku gak amalan opo iku. Enggak gitu. Saiki amalan waktu sampean urip iki. Akhirnya sampean itu cerita. Nggih. Kula niki terus terang mawon. Mboten kagungan amalan sing aneh-aneh kula iki. Cuma nek ana pengajian kula iki rawuh mboten mawon. Betul. Nek pengajian rawuh mboten. Kiamat niku. Nah, bapak enten pengajian rawuh, enten majelis taklim rawuh, majelis zikir rawuh gitu. Kalau kita kan kalau waktune tugas di gunung rawuh, kuliah rawuh gitu kan. Dia mau tamatkan majelis taklim dan ma ya tawassala di majelis taklim yang baik itu. Akhirnya terus setelah itu terus meleleh. Sing ngimpi itu meleleh. Akhirnya itu akhirnya yang baik sampai para sahabat itu sampai masuk ke kanjeng Nabi. Itu adalah bagian dari orang yang berada pada proses keilmuan, maka tempatnya niku celah kalian kanjeng Nabi di sekitar al-wasilah. Jadi wasilah itu manzilatun Nabi fi jannatil firdaus. Makanya kita ini ketika di majelis taklim di ulu, maka kita ya tawassul kepada kanjeng Nabi karena berharap bertenatuh saking kanjeng Nabi berada di tenang. Yang ketiga proses al-wasilah itu adalah doa setelah azan. Jadi doa setelah azan. Doa setelah azan itu bagian dari al-wasilah. Makanya
doanya misalnya kalau baca ucapan Allahumma rabb hadijah utama wassolatil qa'imah ati Sayyidana Muhammadanin ketemu al-wasilah. Jadi al-wasilah itu wabtaghi al-wasilah. Makanya Al-Quran menyebutkan hulul al-wasilah. Makanya al-wasilah itu di NU tidak ada sekadar tawassul. Cuma kadang-kadang uang-uang itu tawassul digede loh. Betul. Siliane itu digede loh. Akhirnya tambah itu ada uang sing gede lo al-wasilah itu kadang-kadang zaman itu ziarah tok menurut kuburan. Itu bagian dari kita kecil amaliyah NU. Tapi kita tidak boleh meninggalkan itu. Karena itu adalah bagian dari al-wasilah. Al-wasilah ziarah wali itu adalah al-wasilah. Jadi al-wasilahnya cuma wali terus ke kanjeng Nabi. Itu namanya wa wasilah kita ila rabbina, wasilah kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail amma ba'du. Kita waktunya. Nah, itu. Ya, ngimpun amma ba'du. Amma ba'du al-Fatihah. Iya,